Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 2, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Marjan Fahri, SST, MSI. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Adapun judul materi dari kelompok kami yaitu Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah. Baiklah, inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Isharul Numan dengan NIM 74235200051. Selanjutnya ada Andi Herman dengan NIM 74235202050. Lalu yang berikutnya ada Devi Harjanti dengan NIM 7423520200052. Kemudian ada Sri Wahyuni dengan NIM 7423520200054. Lalu yang berikutnya ada Lutfia Asnur dengan NIM 7423520200055. Dan yang terakhir ada Muhammad Adnan Saputra Umar dengan NIM 7423520200056. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah. Pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu adalah pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya adalah asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, ada yang disebut dengan asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tinggi yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Selanjutnya, ada yang disebut dengan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan untuk mengatur seluruh pemerintahan di luar urusan yang diterapkan dalam undang-undang. Yang kedua, prinsip otonomi yang nyata. Maksud dari prinsip otonomi yang nyata adalah otonomi diberikan untuk menangani urusan pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang, serta kewajiban yang ada. Selain itu, memiliki potensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Walaupun daerah dilakukan seluas-luasnya, harus tetap sesuai dengan tujuan dan sesuai wewenang yang diberikan.
Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga hubungan antara pusat dan daerah tetap terjalin baik. 1 tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah atau KND. Pada undang-undang ini yang memberi kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD merupakan tindakan politis bertujuan menciptakan sistem otonomi yang sifatnya lebih luas daripada otonomi di zaman Belanda. Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1944 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menurut undang-undang ini terdapat 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, yang kedua kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Selain daerah otonomi biasa, terdapat pula daerah istimewa yang setingkat provinsi dan kabupaten. Pada periode ini dibentuk daerah-daerah sekaligus dengan penyerahan otonominya atau urusan pangkat. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah tidak ditegaskan. Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, daerah dibedakan dalam 3 tingkatan, yakni daerah Swatantara atau daerah istimewa tingkat 1, setingkat provinsi membawahi seluruh daerah istimewa atau Swatantara, lalu tingkat 2 setingkat kabupaten dan kota peraja, baik kota besar maupun kota kecil. Lalu daerah tingkat 3 termasuk daerah istimewa tingkat 3 yang terletak dalam wilayah daerah tingkat 2 itu. Dalam hal otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi real. Urusan-urusan pusat dan urusan urusan rumah tangga daerah tidak ditetapkan secara rinci, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan real pusat atau daerah berdasarkan keadaan dan faktor-faktor nyata. Lalu pemerintahan daerah menurut penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintah daerah. Penetapan Presiden ini bertitik berat pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru antara lain pemusatan pimpinan pemerintahan di tangan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian atau BPH yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota, dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Menurut undang-undang ini, seluruh wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah otonom yang tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan atau kota peraja sebagai daerah tingkat 3. Mengenai otonomi daerah, undang-undang ini juga menganut sistem otonomi real namun memberi peluang untuk menyerahkan sebagian urusan pusat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Dengan undang-undang ini dibentuk daerah atau daerah otonom dalam rangka desentralisasi dan wilayah atau daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kotip atau bagian yang ada, kecamatan dan kelurahan. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat 2. Dalam undang-undang ini, perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya didasarkan kepada kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Dalam undang-undang ini juga, sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dapat ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dasar dari pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kemampuan daerah yang digali dengan mendasar pada pemberian otonomi dan menitik beratkan pada pelaksanaan asas desentralisasi dengan sistem rumah tangga yang dijalankan secara material, formil, dan nyata. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.
Dengan undang-undang ini ditetapkan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang masing-masing bersifat otonom atau asas desentralisasi, yang dimana bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dan kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana konsepsi itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang baru, yakni penyerahan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, di mana provinsi tidak membawahi kabupaten atau kota. Penyebutan provinsi daerah tingkat 1 diubah dengan provinsi, dan menyebutkan kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 diubah dengan kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana Undang-Undang Nomor 32 2004 merupakan proteksi terhadap konsep otonomi luas yang dianut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, atau merupakan pemantapan konsep otonomi luas yang telah dibangun sejak runtuhnya Orde Baru beberapa tahun yang lalu. Undang-undang ini mengalami 2 kali perubahan, yang dimana perubahan pertama yaitu Perpu Nomor 3 Tahun 2005 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Sedangkan perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang kemudian perubahan undang-undang ini dilakukan dengan memperbaiki kekurangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama yang berhubungan dengan konsep desentralisasi dalam negara kesatuan, penyediaan pelayanan publik untuk pemerintah daerah, dan interaksi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga mengubah tentang pemilihan kepala daerah. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya yaitu bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang tetap dipegang oleh pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan bentuk dari perubahan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang sebelumnya diubah dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti. Jadi dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengalami beberapa perubahan lagi, diantaranya perubahan yang pertama yaitu peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang ini adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan ini diantaranya yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan absolut yang memiliki kewenangan yaitu pemerintahan pusat, terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan yang kedua yaitu konkuren, yang bertanggung jawab yaitu pemerintahan daerah. Dalam hal ini terbagi menjadi atas 2, yaitu yang pertama urusan wajib dan yang kedua urusan pilihan. Urusan wajib diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pangan. Dan yang kedua yaitu urusan pemerintahan pilihan, diantaranya yaitu kelautan dan perikanan, dan pariwisata, serta pertanian. Urusan pemerintahan yang ketiga yaitu umum, yang memiliki kewenangan ini yaitu Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi lagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, dan selanjutnya kecamatan dan kecamatan, dan yang terakhir yaitu kelurahan dan atau desa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana hal ini berimplikasi pada adanya perubahan kewenangan yang ada di daerah dalam hal kewenangan perizinan perkembangan di daerah, di mana pada rezim
Undang-Undang Pemda yang lama masih menjadi kewenangan kabupaten atau kota. Namun, pasca pemberlakuan Undang-Undang Pemda baru, kewenangan atas pemberian izin pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten atau kota, namun menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kondisi di atas memberikan dampak regulasi di daerah untuk segera dapat menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Pemda baru sebagai new regulation. Adapun kesimpulan pada video presentasi kali ini yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.